warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'il bil huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang pertama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita yang cukup banyak hadir pada kesempatan malam hari ini, ya khusus menarik buku membuat ngaji Bapak Kiai Haji Ahmad Solihin. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, urusannya mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih urusan buat besok mudah-mudahan itu urusan antara hidup dan mati. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau kuat di dalam menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupannya. Nah, saya memang dekat dengan beliau, terus ujian hidup, ujian dia membina keluarga, membina anak-anak, membina masyarakat, membina lingkungan. Ujiannya luar biasa. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kita lupa guru kita Bapak Ustaz Mansur, Bapak Ustaz Kita Budi, Bapak Ustaz Zaki dan seluruh asatidz yang lainnya, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan tadi saya tidak menyebutkan. Mudah-mudahan beliau semua mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan calon legislatif dari Partai PBB, Partai Bulan Bintang, yang di Kota Bogor belum dapat kursi, tapi beliau sudah berani nyumbang kursi. Banyak tuh nyumbang kursinya banyak, tapi dia pengen punya satu kursi doang. Kalau pintar juga ini dikasih masyarakatnya, ya orang minta balik lagi orang. Dikasih masyarakat kursi banyak, tapi dia cuma minta satu kursi. Ya mudah-mudahan kita bisa bantu perjuangan beliau. Ya, jangan lihat nanti ya bagaimana, atau wah lima partainya ngikut koalisinya kesono gitu. Kali yang ada di mana 02 mau 01 kagak. Yang penting masuk sesi beliau kayak gitu. Urusan jadi presiden, ya tadi kata Bapak BPD itu masing-masing menurut hati nurani kita. Tapi yang lebih baik kita ngikut guru kita. Jadi yang kita ikutin bukan ngikutin politiknya, yang ikutin guru. Saya juga gitu ngikutin guru saya. Karena kalau masalah politik saya nggak paham. Kita lagi kita yang awam ikutin guru baik. Karena bagaimana kalau kita bersama dengan guru. Makanya insyaallah nanti kami ngaji kita bahas tentang guru. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak RW dan seluruh masyarakat, seluruh jamaah, yang mudah-mudahan malam ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, alhamdulillah, segala puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah takdirkan saya bisa hadir di sini. Padahal saya tadi juga habis maghrib acara maghrib gabungan, bisa acara haul orang tua saya sendiri di rumah orang tua saya. Kalau di rumah saya udah saya bikin haul pada malam Jumat, saya bikin lagi haul di pesantren. Ini santri saya suruh hatamin Al-Quran, tahlil, haul. Rumah saya langsung doa hatam Al-Qurannya dan haul. Rumah abang saya punya majelis, bikin lagi haul. Ya orang apa banyak bikin haul, semakin banyak yang mendoakan. Karena memang penting. Makanya saya bingung juga
ini acara apa tadi sananya? Kata Isra Mi'raj udah lewat. Acara apa-apaan gitu. Jadi saya bingung, apa nih ya? Saya bagus nggak salah posting sih, saya pakai kostum Cina, jadi Imlek dikit dari sana. Ya kan saya pakai baju. Ya karena tadi acaranya di MUI, ini mah seragam MUI, seragam desa, wajib gabungan udah. Ya kalau cuma tadi bekas Jakarta kampanye apa? Jawara. Ini mah komplit bener ini. Imlek juga. Bang Imlek itu Bang Imlek. Ini udah paling ngikutin orang puyeng juga kita. Dari kemarin ditelepon, ikut ke JIS, ikut ke BBK. Karena yang ada tidur di rumah. Daripada puyeng. Ya ada teman saya yang untung ikut besan ke Jakarta, orang lewat GBK. Orang pada bagian duit cepet-cepet, lah kan lumayan. Kondangan dapat lagi dia cepet. Kan orang duit gocap gitu. Gocap dia. Bagus ya saya lewat GBK, kalau lewat itu dapat makanan doang, dapat salak. Salak 9 ton. Terus GBK katanya madangnya mau udah kali tempat hajatan. Duit pulang dapat, enak bener bisa. Bapak, Ibu, ini bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat nikmat Allah kita ditakdirkan oleh Allah malam hari ini kumpul. Semoga katanya ngaji orang lama di langit. Makanya kalau gitu saya tutup ya. Udah ngomong ini. Jadi kita bahas sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Saya nggak bahas tentang perjalanannya panjang. Walaupun singkat perjalanannya Nabi 1 hari 1 malam, tapi kisahnya itu sangat panjang. Kalau terangin 2000 malam belum tentu rapi. Jadi adanya Isra Mi'raj itu, sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu ditimpa berbagai macam musibah yang luar biasa. Yang pertama, ditinggal oleh istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu. Ya, tanya dah guru kita, bagaimana kalau tinggal bini? Perasaannya bagaimana? Ya, lingkungan juga. Ya, ternyata kalau tinggal sama bininya, ya pokoknya mesti punya kedekeran banget. Ini Muhammad SAW ditinggal oleh istrinya, tapi dia cuma tinggal merah, tinggal mati ini mah. Terus ditinggal lagi oleh paman yang dia sayangi, Abu Thalib yang ngasuh dia dari kecil. Itu makanya disebut Yaumul Husni, hari kesedihan. Sedihnya kayak apa tahu? Bingung kayak apa tahu? Nah, makanya nih saya ngelihat ini kisahnya kenapa mirip banget sama guru kita. Begitu. Sedihnya, ujian bertubi-tubi, belum lagi ujian dari kaum Quraisy yang menentang dakwah beliau. Dakwahnya dihujat, dihina, dicaci, dimaki. Ini luar biasa. Makanya ngaji hari ini saya mau orang disetel nih, kita cek gimana dibayar kan ngaji aja kalau begitu. Ya Allah. Ini saya anggap mirip dengan ujian apa yang dialami oleh guru kita. Luar biasa, saya mengikutinya ngelihatnya. Ujian di dalam keluarga, ujian di masyarakat, banyak yang bilang seorang ustaz kok begini. Perjalanannya dia begini. Itu ayat rumah itu muluk apiat, rumah orang. Ujiannya luar biasa. Tapi yang hebat dari beliau, saya banyak belajar dari beliau. Beliau itu tidak pernah menampakkan kekurangannya di orang lain yang ada dilihat kelebihannya. Yang dilihat nggak pernah nampakin kesulitan, kesusahannya. Selalu cerah, ceria. Ini bukan lagi banggain, bukan. Kita bicara kenyataan. Nggak pernah menampaki. Ya, mungkin di antara kita banyak yang belum pernah masuk dalam rumah beliau. Bagaimana kehidupan beliau? Wah, dia walaupun haji boleh kosasi, harus dikasih. Bukan jual tanah, dia haji kosasi, harus dikasih. Ini karena beliau teguh berdirinya.
Saya anggap ini luar biasa. Nabi Muhammad aja menimpa ujian, kepalanya puyeng kayak apa tahu, nangis. Tapi semua dibalikin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama. Maka beliau begitu dapat ujian, mau lari ke sana kemari, akhirnya saya sempat ke rumah-rumahnya terus. Dia puasa terus, udah puasa. Karena apa? Semua permasalahan walaupun datangnya dari diri kita, tapi penyelesaiannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau model RT di sini begini, rumah tangga hancur, di masyarakat dibilang ente goblok, ente mau begini udah kamu orang kamu digantung diri. Tapi ini beliau alhamdulillah, kalau ngomongin orangnya kan dosa ya. Ini mah ada orangnya sih. Kita ada dosa. Ada kita ngambil hikmah pelajaran. Maka Nabi Muhammad setelah diuji begitu besar, udah kebingungan, udah bagaimana? Akhirnya Allah angkat beliau. Kedudukannya ditinggikan oleh Allah, di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra ya artinya kan jalan. Mi'raj itu naik. Jadi kalau dia naik ada naik ya aura-aura. Oke, besok guru kita ya jalan udah cukup, tinggal naiknya doang ini. Besok. Setelah naik pasti ada anugerah dari Allah, ada hadiahnya. Apa hadiahnya Nabi kepada hadiah Nabi yang diberikan oleh Allah? Itu sholat kita. Perintah sholat. Makanya di dalam sholat saya singkat, ada yang namanya rukun fi'li, ada yang namanya rukun qalbi, ada yang namanya rukun qauli. Rukun qalbi artinya niat. Sholat kita udah benar belum? Makanya saya bilang begini, baik buruknya seseorang itu dinilai dari pengamalan dan pengalaman sholatnya. Kalau sholatnya bagus, pasti semua kelakuannya pun akan bagus. Bagaimana saat Nabi SAW sabdakan, "Ya soluhat sa'idul amalus." Kalau sholatnya benar, maka amalnya nanti akan benar. Awwalu ma yuhasabu bihi sholat. Karena nanti yang pertama kali diperiksa oleh Allah hari kiamat tentang sholat kita. Ya soluhat sa'idul amal. Kalau sholatnya benar, amalnya benar. Wa idza fasadat sa'idul amal. Kalau sholatnya buruk, amalnya akan jadi buruk. Maka ini hari ini kita introspeksi diri kita. Udah benar belum sholat kita? Dia sholat, tapi hatinya masih jadi baik orang. Dia sholat, tapi hatinya sama orang iri, dengki, hasut. Berarti sholatnya, rukun qalbinya belum benar pada Allah. Ketika dia mengangkat tangan takbiratul ihram Allahu Akbar, di situ dia niatnya dia udah kemana-mana bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah. Wong gak enak menghormatin waktu. Sholat cuma karena ini adalah perintah doang, cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Udah bukan karena Allah. Sholatnya dia mungkin karena tekanan dari orang tua, malu sama orang tua, malu sama mertua, malu sama orang, rumah dekat musola tapi kagak sholat. Ini mungkin yang jadi rusak. Makanya kalau niatnya benar, semua yang dilakukan karena Allah, pasti orang itu hatinya bersih, hatinya tulus. Apapun yang dikerjakan semuanya karena Allah. Imam Ghazali itu masuk surga karena ketulusannya tuh. Karena semua perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu. Tidaklah kita diperintahkan menyembah Allah kecuali ikhlas dulu. Sedikit saya cerita tentang masalah ketulusan. Imam Ghazali punya ada namanya Imam Ahmad. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, adanya Imam Ahmad. Nama
Muhammad dulu ngomong begini, abang gue nih kalau mati enak ya, pasti dapat nikmat kubur. Sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, muridnya banyak gimana. Apalagi karangan kitabnya sampai sekarang masih kita baca Ihya Ulumuddin. Belum kitab yang lain hidayahnya banyak kita belum baca. Akhirnya sehingga cerita Imam Ghazali sebelum meninggal, Imam Ahmad ada yang mimpi. Dia ngimpi bener apa yang dia sangka. Tuh kan bener, dalam mimpinya Imam Ghazali kuburnya bener kayak tidurnya pengantin baru, apa aja ada enak nikmat. Dikubur nikmat malah mendapatkan kenikmatan kubur. Benar-benar kubur itu rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Kata Imam Ahmad, kata adanya, bang, lu mah pantas dikubur dapat begitu. Murid tuh banyak, kalangan kita pun apalagi, zuhudmu luar biasa, ibadahmu belum ada yang lain. Kamu pantas bang, lu pantas dapat begitu. Apa jawaban Imam Ghazali? Wahai adikku, saya mendapatkan kenikmatan kubur ini bukan karena ibadahku, bukan karena zuhud, bukan karena jamaahku banyak, kitabku banyak, ilmuku luar biasa, yang doain banyak, bukan. Ini gara-gara suatu lagi ngarang kitab, ada laler masuk ke dalam kopi itu, minum kopi itu doang, dia pergi lagi, dia minum lagi udah. Itu gara-gara laler masuk ke kopi, dia tulis ikhlas berapa gedenya perut laler. Dia ikhlasin. Ternyata sekarang aku ngarang kitab tujuannya supaya orang pada baca, bukan karena Allah. Ibadah sekedar mengumpulkan kewajiban. Dijajah orang motif kalau mereka gak diamplopin, kagak pulang, ya kagak mau. Kagak kapiran gue motif di situ. Udah nggak ada karena Allah. Semua kata saya lakukan gak ada karena Allah. Datang tahlil pengen berkat, datang ngajar pengen duit, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Semua karena manusia. Tapi yang saya ikhlas berarti cuma gara-gara kopi lalu masuk ke dalam kopi saya. Ini saya ikhlas, saya tulus. Akhirnya Allah memberikan saya kenikmatan itu. Makanya buat kita jangan kecil hati. Sedekah sama orang, walaupun kita ilmu kita kagak punya, nanti kalau kata meninggal dunia pertama anak soleh belum tentu, sedekah jariah, duit orang gablek, ilmu yang bermanfaat, boro-boro ilmu kata gitu, itu orang punya. Makanya cuma kita beribadah ikhlas karena Allah, hati kita benar semuanya karena Allah. Yang kemarin kita ngomongin guru kita karena gila. Jangan husnuzon kita. Yang kemarin kita mau usahanya mau begitu, cuma dia mau gimana dibayar. Buruk sangka kita bilang penyakit hati ini ada obatnya. Ya kalau livernya ada obatnya. Tapi kalau penyakit hati, dengki, hasut nggak ada obatnya. Dalam diri kita bisa merubah itu semua yang kita lakukan karena Allah. Datang ngaji karena Allah, jangan karena edan, karena Tuhan. Soalnya lumayan ada kopi. Ini peristiwa Islam ya Allah. Makanya rukun kopi kita benerin hati kita. Yang kedua, ada yang namanya rukun fi'li. Rukun kauli itu perbuatan ucapan kita. Seperti bacaan Fatihah kita. Orang kalau benar rukun kaulinya, Fatihahnya benar, bacaan salatnya benar, pasti ucapannya benar. Tidak akan gibahin orang, mencaci orang, memaki orang. Kosong doang, gendut doang, joget mulu. Kalau kita mati belum minta maaf dia begini. Kalau tidak itu 01 mau ngomong doang bisa kerja sama orang. 03 masih
dikit ngikutnya di mana? Cuma aku disuruh perintah. Banyak mulut kita sering kita lontarkan untuk orang-orang yang lain. Kenapa nih bulannya Allah, bulan Rajab kita bukannya gunakan untuk memuji Allah, untuk berkata yang baik? Berarti rukun qauli kita belum benar. Mungkin Fatihah kita juga belum tentu benar. Kan kita mah selama ini merasa benar bacaan Fatihah kita kayaknya udah benar. Kalau kata guru saya, seharusnya kita talaki. Kalau benar, talaki itu berhadapan dengan guru betul nggak Fatihah kita. Tapi guru benar-benar yang ahli dalam ilmu tajwid, yang ahli tentang hukum Al-Quran, kita talaki dulu. Satu huruf Al-Quran itu kalau kita baca peredaran darah kita akan normal. Itu udah diteliti di ilmu. Saya ngerasain kalau saya melihat nih, coba baca Quran yang baik, yang benar sesuai dengan kaidahnya. Walau tidak Quran at-tartila, baca Quran secara tartil, ain ditajwid, ditegakkan dengan tajwid. Man lam yujabil Quran asinun, orang baca Quran tanpa tajwid dosa. Kita kan belum pernah, jujur. Ada nggak di antara kita yang berhadapan langsung menerima Fatihah kita dulu? Kita merasa udah benar banget baca Fatihah kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang hanya kegedean. Ya padahal mah satu huruf salah, maknanya juga beda. Alhamdulillah segala puja, alhamdulillah segala ilah, alhamdulillah segala ilah bagi Allah. Ilah selama itu dibagi Allah. Bukan alhamdulillah, bukan segala puja. Itu cuma perkara hak doang. Satu huruf ya salah artinya. Dang. Kita ganti huruf A-nya sama O. Dong. Beda kan artinya. Itu salah huruf. Selama ini merasa rukun qauli kita. Berarti selama ini kalau kita banyak mengucap yang keji, yang kotor, ngomong sembarangan, bersumpah palsu, berkata yang tidak baik, menyakiti hati orang, mulut kita, berarti salahnya diri kita. Makanya pantas kalau Allah bilang wa ma asabaka min hasanin fa Allah, musibah yang baik itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa nafsi. Musibah yang buruk dasarnya dari kita sendiri. Iya. Dasarnya dari kita sendiri. Kita introspeksi, jangan nyalain orang. Gua kenapa nih kagak bisa berbicara? Mungkin mulut kita tadinya jarang memuji Allah. Mungkin jarang kita baca kalau Allah. Yang ada ngomongin orang. Makanya rukun qauli kita perbaiki sekarang. Baca mulai Al-Fatihah benar ini. Kalau bacaan yang lain mah sunnah yakin kalau dibaca. Bacaan kuku, bacaan sujud kalau bisa baca orang apa yang penting mah rukunya. Yang penting sujudnya kan begitu. Kalau enggak apa-apa, tetapi Fatihah kita, rukun qauli kita ini yang paling penting. Terus yang ketiga, rukun fi'li perbuatan kita. Kalau orang benar rukunya, karena kita ruku, kita nongeng-nongengnya doang. Karena kita sujud, sesujud-sujud doang. Atau sujudnya kita mulai jauhan, apa jidat, tangan, urut tangan kita, kaki kita dua-duanya berucap, ikut nempel. Karena belum begitu sempurna sujud. Rukunya benar nonggengnya. Kadang-kadang nunduk bang. Makanya kalau rukun qaulinya, rukun fi'linya benar, pasti perbuatannya akan benar. Inilah yang disebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya, tadi saya bilang baik buruknya seorang dinilai dari pengalaman salat. Masih banyak ya satu nggak benar. Oh dia pakai kali dia jadi kiai udah benar, belum tentu. Apalagi model kayak saya belum tentu benar. Saya akuin saya mah belum benar. Ada orang yang udah benar belum. Nggak ada orang kiai ceramah wah yang datang orang suci di hujan di ruang seorang paling benar. Belum ada yang benar kiai saya bilang di dunia ini. Kenapa belum benar? Kita masih baca Fatihah. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita masih minta tunjukin jalan yang benar. Berarti tidak benar belum? Belum.
makanya itu gue paling bener, gue udah jadi kiai, gue udah jadi ustaz paling bener. Belum tentu. Kiai, ustaz, habib bisa salah, bisa. Cuma Nabi Muhammad yang dia maksum, yang terjaga, yang lain bisa salah. Maka diibaratkan Nabi itu anta syamsun kayak matahari, tadi kita baca. Kalau ulama itu diibaratkan seperti bulan. Bulan itu nggak bisa terima cahaya. Yang punya cahaya siapa? Matahari. Bulan terima cahaya enggak? Enggak, dari matahari. Makanya kalau ulama, disebut ulama itu adalah seperti bulan. Mataharinya Nabi, dapat sinar Nabi. Ya bulan kadang-kadang kagak terima cahaya itu disebut jadi gerhana bulan. Gelap. Makanya kalau guru salah, kiai salah, ustaz salah, mungkin anggap dia lagi kena gerhana. Iya. Apa selamanya kena gerhana? Ya kagak, gerhana paling berapa lama? Ada waktunya. Kalau gelap seminggu. Karena itu menunjukkan dia itu manusia. Jangan nganggap mentang-mentang cuma ustaz jadi kiai pasti benar. Belum, kita masih baca Fatihah. Ini juga ulama masih gerhana. Kalau Mansur udah paling benar banget, dia belum tentu. Yang udah benar, yang nanti baca Fatihah lagi, yang udah mati. Makanya hati-hati kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Satu, luaskan kita lihatkan semua apa yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah karena Allah, nggak ada kekecewaan di diri kita. Kalau udah karena Allah, pasti Allah akan memberikan hadiah yang terbaik buat kita. Bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ujian yang menimpa dia, beliau ditaikkan sampai ke langit, sampai berhadapan dengan Allah. Berhadapan itu artinya bukan yang cuma dan itu bukan yang ngadepin Nabi langsung ketemu sama Allah. Selama ini banyak yang bilang Nabi ketemu Allah langsung melihat, bukan, cuman di situ artinya perintah Allah. Perintah Allah dekat, kemudian mendekat lagi. Jadi ya ketemu mendekat Allah. Tetap aja ada hijab. Kalau pengen ketemu Allah nanti kalau yang lebih kalau Robi banyak malam soleh. Siapa yang pengen sama yang beri Allah mengharap Allah, maka banyak beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua bisa merubah keadaan kita. Kita jangan mikirin yang lain. Ini sampai sini aja kali ya. Kalau saya bahas nanti panjang lagi. Mudah-mudahan kita juga nanti berkumpul dengan para guru-guru kita. Karena nanti walladzina amanu wa taba'ahum dzurriyyatuhum bil imani nabi. Orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan iman al-haq nabi akan dipertemukan oleh dia. Artinya ayat ini kalau orang tua kita masuk surga, orang itu banyak amalnya, kita bisa bertemu, diajak, bisa diajak. Yang zuriyah itu ada zuriyah bin nasab, ada zuriyah bin sabar. Ini perlu juga nih. Zuriyah bin nasab artinya dari keturunan kita. Zuriyah itu bukannya ke bawah doang, sampai keturunan bukan ke bawah, ke atas juga keturunan tuh. Ibnan atau aban, baik bapak ataupun anak itu juga disebut keturunan kita juga. Ada juga yang keturunan disabar dengan bersabar. Nanti kalau orang tua kita nih amalnya banyak, kita bisa nanti diajak masuk surga sama dia. Kalau gitu mamanya di neraka. Bisa juga anak kalau amalnya banyak bisa tuh ngajak orang tua ke surga. Gitu. Awalnya sudah sampai bermasyhur. Maknanya di sini itu. Anda mungkin tidak akan amal aktar al-hakna itu manduna. Jadi kalau dia amalnya banyak bisa itu ngajak. Nah,
ibnan atau aban baik bapaknya atau anaknya hakku bizuriyah dengan nasabi wajib hak. Yang masuk zuriyah itu ada dengan nasab, ada juga dengan sabab. Apa zuriyah yang disebut dengan sabab? Yang disebut bahwa mahabbah itu didasari dengan karena cinta. Fa'in hasola malahabah ta'limul ilmi. Yang namanya mahabbah cinta itu, senang itu muncul dengan sebab kita belajar untuk ilmu. Kata Lamida seperti murid. Artinya nanti kalau guru kita masuk surga, kita bisa diajak sama guru kita. Dengan sebab kita demen, kaji kagak demen sama kita, ya kita diajak. Gitu. Tapi kalau kita perbuatan tidak menyenangi guru, ilmu yang kita pelajarin tapi tidak diikutin, omongannya yang dimatiin, kata guru, suruh ke 01 lu kalau di sini 02 kan gitu. Nah, kita ngikutin apa kata guru, makanya kebanyakan kenapa orang dilihat nanya bingung, nanya ke ulama, dia maunya itibanya ke guru. Karena nanti an-nasu ma'amanah, manusia itu bersama siapa yang dia cintai. Kalau nggak ikutin orang tuanya ya guru, bisa itu biasa aja. Nah, jadi ada zuriyah bin nasab, ada zuriyah bin sabab. Nah, nanti bisa tuh dipertemukan juga mengaku kata orang itu. Wa yarahikuna bil asya'i wal asya'. Nanti guru bisa diajak sama gurunya lagi. Bil asya'i wal asya', gurunya lagi. Makanya kita kalau nyari guru tahu itu guru kita dulu belajar di mana, nasabnya siapa. Jangan mentang-mentang ada orang udah pakai sorban gede, wah cuma pintar udah ikutin baik, belum tentu. Nah, karena kita belum jelas nasabnya dia, kata sanadnya belum jelas, sanadnya belum yang menyambung kepada Rasulullah SAW. Ya, saya belajar pernah dulu, bukan belajar mu'alim biasa nih, pernah belajar dulu sama Kiai Ahmad Hasil belajar sama kaum saya Kiai Asad, saya belajar dulu dan ajun sama guru Majid itu sampai saya punya nasab itu, nasab guru akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi pernah belajar semuanya itu ada nasab yang jelas. Itu yang bisa membawa kita nanti kenikmatan di surga. Insya Allah kalau guru kita benar, dunia pun kita sampai. Yang penting kita takzimin orang tua kita, guru kita. Nah, kalau kita jangan sampai meninggalkan doa untuk orang tua kita. Kalau doa orang tua kita tinggalin, rezekinya seret. Kalau rezeki masih seret berarti kagak pernah doain orang tua. Maka Nabi berkata saya, man taroka doa anil walidai fa innahu yanqati'u an waladihi. Barang siapa yang ninggalin doa buat emaknya, buat bapaknya, kedua orang tuanya, itu fa innahu yanqati'u, maka rezeki kita putus. Maka sekurang-kurangnya kita baca doa Bismillah kalau perlu ya waktu sholat Fatihah buat kita buat keluarga kita supaya rezeki kita lancar. Jangan pernah meninggalkan doa untuk orang tua kita dan juga guru-guru kita. Mungkin orang yang tahu amal orang tua kita dulu dikit, mungkin bisa diajak nanti kita masuk surga bersama dengan guru kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.